Shalom Ibu Nia dan teman-teman semua, selamat siang. Saya harap kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi kami mengenai menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi kami, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Shalom semuanya, shalom Ibu Nia dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wijaksawan Wijaya, NIM saya 140142197. Saya dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya Cynthia Berliana Pardede dengan NIM 14014211464. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Wilda Angelik Nabasa Manurung. Perkenalkan, saya Agatha Meka Anggraini dengan NIM 42014211074. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari keseluruhan materi kelompok kami, kelompok 9, yaitu tentang pengertian dari toleransi dan kerukunan. Kira-kira teman-teman semua udah pada tahu belum sih tentang arti secara umum, arti secara harafiah gitu tentang pengertian dari kerukunan dan toleransi. Nah, kita semua udah pasti tahu dong bahwa kita merupakan manusia yang merupakan makhluk hidup yang sudah ditakdirkan, dikodratkan gitu menjadi makhluk sosial. Yang dimana makhluk sosial pasti tidak mungkin bisa terhindarkan dari yang namanya interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar kita, antar sesama manusia pada lingkungan kita masing-masing. Nah, hubungan antar manusia dalam lingkungan masyarakat itu pasti kayak memiliki suatu pedoman, suatu acuan sebagai untuk mengatur tata kelakuan kita, kehidupan kita pada lingkungan masyarakat yang dinamakan nilai dan norma. Nilai dan norma tersebut tentu saja berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu, sesuai dengan nilai dan normanya masing-masing. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat juga, kita sudah pasti tidak bisa terhindarkan dari yang namanya keberagaman. Keberagaman bisa dalam ras, suku, apapun, dan yang saya akan bahas pada kali ini yaitu keberagaman dalam beragama. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan adanya suatu keberagaman, perbedaan agama ini pasti kita sering dapat sering bermunculan. Kita sudah mengetahuinya itu, bahwa keberagaman dapat memunculkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi seharusnya kita dapat anggap sebagai persoalan bersama. Demikian juga segala sesuatu yang telah dicapai dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pencapaian bersama. Karena tidak ada satupun golongan yang merasa dirinya sebagai kayak dilihat sebagai membangun bangsa Indonesia sendiri. Tidak ada golongan yang dianggap seperti itu. Di Indonesia semuanya itu terbangun secara bersama-sama, secara kita bersama-sama, tidak memandang agama A, agama B, agama C. Kita semua membangun Indonesia bersama-sama. Maka dari itu, itulah yang disebut sebagai dari pengertian dari kerukunan dan toleransi. Materi berikutnya akan saya jelaskan. Nah, materi berikutnya saya akan lanjutkan dari materi pertama saya. Sekarang saya akan saya jabarkan tentang konsep dari kerukunan itu sendiri. Kerukunan yang kita kehendaki tentunya kerukunan yang tidak memiliki paksaan dari pihak luar. Kerukunan yang kita kehendaki yaitu tentu saja timbul dari dalam diri kita masing-masing. Karena kerukunan dapat didorong dari luar tapi harus tumbuh dari dalam kita masing-masing. Kerukunan harus menjadi suatu aspek, hal wajib dalam kehidupan kita secara beragama, karena kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui secara umum, yaitu ada Kristen, Katolik, nyebut agama sendiri pertama, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dalam keberagaman agama itu kita harus memunculkan suatu konsep, yaitu konsep kerukunan. Bagaimana sih kira-kira caranya memunculkan agar kita semua dapat rukun? Itu cara yang pertama adalah kita harus saling menghargai satu sama lain. Udah pasti dong kita harus saling menghargai antara agama A, agama B, agama C, agama D, karena kita semua aslinya itu sama-sama manusia, sama-sama hidup di dunia ini. Kita hanya berbeda pada nggak agama doang, tapi ya kita harus tetap rukun gitu dalam berbagai macam perbedaan yang ada. Kemudian cara yang kedua adalah menunjukkan sikap kerukunan antar umat beragama. Nah, antar umat beragama itu seharusnya jangan pada ribut. Harusnya kita saling rukun karena kita sama-sama lah harus saling respect satu sama lain, karena kita semua merupakan satu manusia yang hidup di Indonesia, di dunia. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Tentu saja dong,
ini kayaknya saya ingat itu kayak udah dibahas di undang-undang, karena bahwa hak gitu, hak manusia, hak warga negara itu memeluk agamanya. Nah, kalau hak marga itu untuk memeluk agamanya, berarti itu nggak boleh dipaksa dong oleh satu pihak gitu. Kamu harus ikut agama saya, harus ikut agama A, harus ikut agama B, nggak boleh. Kita harus membiarkan mereka memilih dan memeluk agamanya masing-masing. Berikutnya saya akan jelaskan cara keempat menimbulkan kerukunan dalam umat beragama, yaitu kita harus saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mereka yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Tentu saja kita bisa melihat bahwa dalam lingkungan kita banyak mereka yang berbeda iman dengan kita, dan maka kita sebagai umat yang menjunjung tinggi kerukunan, menjunjung tinggi toleransi, kita harus memberikan respect kepada mereka untuk menjalankan menjalankan ajaran agama mereka masing-masing, kewajibannya, dan mereka juga akan memberikan kayak respect gitu, sifat yang respect kepada kita juga untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Kristiani untuk menjalankan kewajiban kita dalam beribadah. Cara yang kelima yaitu masing-masing umat agama harus taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja kita harus menaati peraturan agama kita masing-masing dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cara yang keenam yaitu kita harus memiliki mindset bahwa kita semua merupakan makhluk yang sama, saling membutuhkan satu sama lain tanpa terlepas dari perbedaan yang ada. Maksud saya. Nah, cara yang keenam ini ya menurut saya merupakan harus mindset yang benar-benar harus ada dalam diri kita, karena terlepas dari perbedaan kita semua merupakan makhluk yang sama. Oleh karena itu kita tidak boleh, tidak memiliki hak untuk membedakan satu dengan yang lain. Misalnya kita harus beli di toko yang pemiliknya agama A, itu kita nggak boleh. Kita semua sama, kita semua harus hidup dalam kerukunan. Itu saja dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan membahas materi tentang bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atau HAM, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan baik pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini, muncul pula ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antaragama termasuk yang terbaik dan menjadi modal di dunia. Hanya saja sebagai oknum pemerintah di daerah yang dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan. Karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak daripada kebijakan yang dianggap mendukung sikap. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik Ambon.
Konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 merupakan sebuah konflik berdarah antara kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh 2 orang Muslim terhadap warga Nasrani seperti penyebab konflik sosial paling umum. Konflik semakin berkembang saat isu-isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Insiden ini menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Namun, konflik ini segera mereda setelah dilakukan rekonsiliasi oleh pemerintah setempat. Yang kedua ada konflik Tolilara. Konflik yang terjadi di Tolilara, Papua dipicu oleh pembakaran sebuah masjid oleh para jemaat Gereja Injil Indonesia. Tidak dijelaskan apa yang memicu pembakaran tersebut, seperti pengendalian konflik sosial. Namun, insiden itu bertepatan saat akan dilaksanakan sholat Idul Fitri. Akibat konflik ini, dua orang warga tewas dan 96 rumah warga Muslim dibakar. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan membuat konflik ini cepat diredam, serta tidak menimbulkan dampak yang meluas. Yang ketiga ada konflik Aceh. Aceh menjadi salah satu provinsi yang diberi hal istimewa untuk dapat menjalankan hukum syariat Islam. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk melerai keinginan masyarakat sporadis yang ingin memerdekakan diri dan mendirikan negara khilafah. Oleh karenanya, Aceh diberikan gelar daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Konflik antar agama pernah terjadi tepatnya di daerah Singkil pada tahun 2015. Konflik ini diawali dengan demonstrasi umat Muslim. Dalam demonstrasi tersebut, umat Muslim menuntut pemerintah untuk membongkar sejumlah gereja Kristen yang berdiri seperti dampak konflik beragama. Namun, akhirnya konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik, serta kerukunan antar umat beragama di Aceh tetap terpelihara hingga kini. Yang terakhir ada konflik Situbondo. Konflik antar umat beragama juga pernah terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 Oktober 1996. Konflik ini dipicu karena adanya ketidakpuasan atas hukuman yang diterima oleh seorang penghina agama Islam. Kemudian si penista agama ini disembunyikan di dalam gereja, seperti juga akibat konflik Palestina dan Israel. Hal itulah yang kemudian memicu timbulnya kerusuhan, di mana ada pihak-pihak yang memaksa untuk masuk ke gereja-gereja, sekolah Katolik, dan juga toko milik orang Tionghoa di Situbondo. Kondisi demikian tentu membuat timbulnya pengerusakan. Kondisi ini kembali berangsur membaik setelah adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Setelah saya menjelaskan tentang konflik-konflik antar umat beragama, sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penyelesaiannya. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama, serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Dan yang terakhir,
Dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan tersebut harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Sumber Alkitab tentang kerukunan antar umat beragama. Pandangan Alkitab tentang kerukunan antar umat beragama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Yesus mengatakan, bukan di mana orang itu menyembah itu yang penting, bukan pula dengan cara apa orang menyembah itu yang paling menentukan. Akan tetapi, apakah ia menyembah Allah? Hal ini dapat terlihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dan pada ayat ke-24 berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selain itu, kita juga tidak boleh membedakan orang, apalagi saling menajiskan satu dengan yang lain, dan kita juga tidak boleh penuh prasangka. Hal ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34-35. Ayat ini berbunyi, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Allah mengasihi dunia ini. Itu artinya Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali dan Allah itu tidak membedakan orang. Alkitab tidak menghendaki kita untuk bersikap dan berpikiran eksklusif. Alkitab mendorong umat Kristen untuk hidup rukun dengan penganut agama lain, bersikap terbuka, dan juga toleran. Allah sebagai pencipta, manusia sebagai ciptaan. Allah merupakan sang pencipta di dalam Alkitab, yakni Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga sudah menyatakan tentang keberadaan dirinya lewat penciptaan yang sudah tertulis dalam Alkitab, yaitu Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di dalam penciptaan ini, memperlihatkan keberadaan dari Allah dan juga tanggung jawab yang harus kita lakukan. Penciptaan dalam manusia dilakukan Allah diawali dengan menciptakan langit dan juga bumi seperti yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 1. Langit menceritakan tentang bagaimana kemuliaan Allah, yang kemudian Allah juga melanjutkan penciptaan sampai hari yang ke-6. Sedangkan asal mula penciptaan manusia juga merupakan keterlibatan dari Allah, seperti yang sudah tertulis pada Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah juga memberikan kuasa pada manusia atas ciptaannya yang lain, yang menjadi bukti lain dari perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia, yakni laki-laki dan perempuan, diciptakan Allah dengan mandat yang serupa, yakni untuk beranak cucu dan berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Laki-laki tidak diciptakan untuk berada di atas perempuan, ataupun sebaliknya. Sehingga kesetaraan dari manusia sudah menjadi latar belakang dari sejak manusia diciptakan. Manusia menjadi satu-satunya ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan supaya bisa berelasi dan juga saling mengasihi dengan kasih. Kedua jenis manusia ini memiliki derajat yang sama di mata Allah. Dan Allah memperkenalkan perkawinan monogami sebagai satu kesatuan daging. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah. Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Untuk menggenapi rencana dari Allah, maka pada awal penciptaan manusia,
Allah sudah memberkati Adam dan Hawa dalam sebuah pernikahan, yaitu dengan firman, "Beranak cuculah, dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Beranak cucu yang dimaksud di sini adalah dari segi jasmani, yakni menghasilkan keturunan fisik sebagai penggenapan rencana Allah di dunia. Allah menciptakan manusia agar bisa menjadi berkat, berguna untuk sesama, dan juga penuh dengan keberhasilan. Allah menginginkan manusia bisa mengembangkan segala sesuatu yang sudah Allah berikan pada manusia. Sebagai contoh, talenta yang sudah diberikan Allah kepada manusia dapat dikembangkan untuk melayani Allah, memuliakan nama Allah, dan membangun tubuh Kristus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai umat Allah sebagai pelayan kebersamaan manusia. Dalam dasar teologis ini, memiliki pemahaman mengenai umat Allah yang dipanggil keluar atau eksodus supaya menjadi umat kesayangan Tuhan. Contohnya yaitu Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur supaya menjadi cikal bakal umat Israel. Sedangkan umat Israel dipanggil keluar supaya menjadi umat kesayangan Tuhan. Pemahaman mengenai Israel merupakan umat kesayangan Tuhan atau bangsa yang dipilih Tuhan dari bangsa-bangsa yang lain dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Bunyi ayat ini yaitu "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Dalam ayat ini terlihat jelas bahwa umat Israel merupakan umat yang kudus bagi Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Ide umat Allah ini kemudian diteruskan dalam surat-surat Petrus. Contohnya yaitu pada 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di sini disebutkan bahwa orang Kristen menjadi bagian dari imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini artinya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Meskipun ada yang dikaruniai Tuhan sebagai pendeta atau pemimpin rohani, pada dasarnya kita semua memiliki Tuhan. Sebagaimana kita memiliki kedudukan yang sama, kita juga memiliki tugas yang sama, yaitu untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Oleh sebab itu, kita merupakan imamat yang rajani, yang artinya kita adalah imam dan sekaligus raja atau ratu. Dalam teologis tradisional, gereja biasanya digambarkan menggantikan tempat Israel sebagai umat Allah. Gereja adalah Israel yang baru dan kesayangan Tuhan. Di Alkitab juga ada pemahaman mengenai umat Allah yang tidak menekankan status sebagai kesayangan Tuhan. Dalam Zefanya pasal 3 ayat 12, umat Israel yang luput dari hukuman Tuhan akan dibiarkan menjadi suatu umat yang rendah hati dan lemah. Maksud dari rendah hati dan lemah ini adalah tidak bisa membanggakan status mereka sebagai umat terpilih. Selain itu, pada kitab Yesaya terdapat 4 syair yang disebut sebagai syair hamba Tuhan, yaitu terdiri dari yang pertama adalah Yesaya pasal 42 ayat 1-4, Yesaya pasal 49 ayat 1-6, yang ketiga adalah Yesaya pasal 50 ayat 4-11, dan yang terakhir adalah Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Di dalam syair tersebut direfleksikan bagaimana umat Israel harus memandang penderitaan masa lalunya yang berupa kehinaan pembuangan yang telah memalukan mereka, bagaimana mereka harus bersikap sekarang, dan bagaimana Israel di masa depan sesudah pembuangan berakhir dapat menjadi bangsa-bangsa, dan bagaimana mereka harus hidup. Hukuman yang dialami oleh bangsa Israel ini bukanlah hukuman yang intoleran, akan tetapi hukuman yang toleran, inklusif, dan juga rendah hati. Tekanan Israel tidak lagi pada umat kesayangan.
Sebab pembuangan yang dialami oleh umat Israel telah diinterpretasikan sebagai hukuman yang layak bagi umat yang berdosa dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keberadaan mereka sebagai umat yang terpilih. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.